Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya ingin membagikan sedikit materi yang saya dapatkan dari matkul Matematika 1. Saya Taruni Muda Destika Rizky Putri Astiaji, NIT 2230042, akan membagikan sedikit teori mengenai limit tak hingga. Nah, di sini ada kilas teori limit tak hingga. Di sini ada dua jenis. Jenis yang pertama, limit tak hingga yang menggunakan pecahan. Nah, ini ada limit n mendekati tak hingga ax pangkat m plus bx pangkat m-1 plus cx pangkat m-2 plus seterusnya dibagi px pangkat n plus qx pangkat n-1 plus rx pangkat n-2 plus seterusnya akan menghasilkan 0 jika pangkatnya yakni m kurang dari n. Lalu akan mendapatkan nilai A per P atau berupa konstanta jika M sama dengan N atau nilai M dan N itu sama. Selanjutnya akan menghasilkan nilai tak hingga untuk M lebih besar dari N. Lalu yang kedua yakni limit N mendekati tak hingga untuk akar. Nah, ini ada dua akar pada soal tersebut. Nah, ini ada limit n mendekati tak hingga akar ax kuadrat plus bx plus c min akar px kuadrat plus hx plus r sama dengan L. L ini merupakan hasil dari soal limit tersebut. Nah, L ini akan bernilai min tak hingga jika dan hanya jika A kurang dari P. Selanjutnya, akan bernilai konstanta, yakni berupa B min H per 2 akar A, jika dan hanya jika A sama dengan P, nilainya sama. Lalu akan menghasilkan nilai tak hingga jika dan hanya jika A lebih besar dari P. Jadi yang atas ini tadi dipengaruhi oleh nilai pangkatnya. Kalau yang bagian bawah ini dipengaruhi oleh nilai konstanta X terbesarnya. Jadi nilai konstanta variabel X terbesarnya yang ada pada soal. Dan ini dua-duanya ini sama ya. Ini ada X kuadrat, X kuadrat. Nah, berarti di sini kan X pangkat tertingginya itu kan X pangkat 2. Karena di sini adanya X, hanya X atau X pangkat 1. Jadi kita ambil yang X kuadrat gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat limit tak hingga. Nah, di sini saya memiliki ada 12 rumus atau sifat dari limit tak hingga. Nah, yang pertama, limit X mendekati tak hingga, K sama dengan K. K di sini merupakan konstanta atau angka. Yang sifat kedua, limit X mendekati tak hingga, Kx adalah atau menghasilkan tak hingga. Lalu sifat selanjutnya, limit X mendekati tak hingga, Kx pangkat N sama dengan tak hingga. Sifat yang keempat, limit X mendekati tak hingga, K per X pangkat N sama dengan 0. Lalu sifat yang kelima, limit X mendekati tak hingga dalam kurung 1 plus N per X tutup kurung pangkat X sama dengan E pangkat N. E di sini ini merupakan elemen dalam matematika atau bisa disebut dengan himpunan. Lalu sifat yang keenam yakni limit X mendekati tak hingga fungsi X plus K sama dengan limit X mendekati tak hingga fungsi X plus K. Lalu sifat yang ketujuh, limit X mendekati tak hingga K fungsi X sama dengan K kali limit X mendekati tak hingga fungsi X.
Sifat selanjutnya, limit X mendekati tak hingga fungsi X plus min fungsi Gx sama dengan limit X mendekati tak hingga fungsi X plus min limit X mendekati tak hingga fungsi Gx. Selanjutnya, yang ke-9, limit X mendekati tak hingga fungsi X dikali fungsi Gx sama dengan limit X mendekati tak hingga fungsi X dikali limit X mendekati tak hingga fungsi Gx. Sifat yang ke-10, limit X mendekati tak hingga fungsi X per fungsi Gx sama dengan limit X mendekati tak hingga fungsi X per limit X mendekati tak hingga fungsi Gx. Sifat yang ke-11, limit X mendekati tak hingga akar fungsi X sama dengan akar limit X mendekati tak hingga fungsi X. Yang terakhir, limit X mendekati tak hingga fungsi pangkat Nx sama dengan dalam kurung limit X mendekati tak hingga fungsi X tutup kurung pangkat N. Nah, ini merupakan sifat-sifat dari limit tak hingga. Nah, di sini saya menyiapkan satu soal mengenai limit tak hingga. Jadi mohon diperhatikan ya teman-teman. Nah, di sini saya memiliki soal, tapi mohon maaf sebelumnya karena ini ada sedikit kesalahan tipe. Seharusnya ini ada 2x, bukan hanya 2 dalam kurung akar 9 plus 10 per x min 3. Jadi di sini tuh yang sebenarnya itu, yang benar soalnya adalah seperti ini. Hasil dari limit x mendekati tak hingga 2x dalam kurung akar 9 plus 10 per x min 3 tutup kurung menghasilkan opsi A 10 per 3, opsi B min 10 per 3, opsi C 5 per 3, opsi D 53 per 2, opsi E min 53 per 2. Nah, dari soal di sini mungkin teman-teman udah bisa mengerjakan dari sifat-sifat dan ketentuan tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi sebelumnya mohon untuk mencoba mengerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal tersebut yang saya dapatkan. Nah, di sini saya menyelesaikan soal tersebut menggunakan metode pengalian akar sekawan yang diperoleh. Nah, ini soalnya tadi yang versi betul seperti ini. Limit X mendekati tak hingga 2X dalam kurung akar 9 plus 10 per X min 3 tutup kurung sama dengan limit X mendekati tak hingga 2X dalam kurung akar 9 plus 10 per X min 3 tutup kurung dikalikan dengan akar sekawannya. Nah, di sini kalau kita mau mencari soal dan kita harus mengalihkan dengan akar sekawannya, kita lihat soal tersebut. Nah, biasanya itu kita hanya perlu mengubah tandanya. Jadi tanda penjumlahan dan pengurangannya itu perlu dirubah. Nah, di sini kita temui ini ada tanda pengurangan. Berarti untuk kita mencari pengalian akar sekawannya, kita menggunakan penjumlahan. Jadi di sini diperoleh akar 9 plus 10 per X plus 3. Jadi tandanya itu dirubah. Seperti itu. Lalu setelah dikalikan dengan akar sekawannya, mendapatkan hasil limit X mendekati tak hingga 2X. Nah, ini akarnya sudah hilang karena sudah dikalikan dengan akar sekawannya. Menjadi 9 plus 10 per X min 3 kuadrat. Kenapa di sini menjadi angkanya 3 kuadrat? Karena di sini kita lihat min 3 dikali dengan plus 3. Sehingga dapatkan hasil min 3 kuadrat. Seperti itu. Lalu di sini menjadi ada pembaginya, yakni ini, akar 9 plus 10 per X plus 3.
Setelah itu kita dapatkan min 3 kuadrat itu kan min 9. Sedangkan di depan ini ada nilai 9. Berarti 9 min 9 itu kan 0. Jadi nilainya ini hilang. Tinggal 2x dalam kurung 10 per x. Nah, kita lihat di sini ada variabel x dan di sini dibagi dengan variabel x. Sehingga ini bisa dicoret variabel x-nya. Kalau ini dicoret variabel x-nya, kita dapatkan nilai 2 dikali 10 per akar sekawannya. Tadi akar 9 plus 10 per x plus 3. Nah, setelah itu kita keluarkan dari limit x mendekati tak hingga. Nah, ini cara untuk pengeluarannya harus dibagi dengan x pangkat terbesar. Nah, di sini kita temukan x pangkat terbesar ini di sini adalah x pangkat 0. Karena di sini kalau seumpama x ditulis x pangkat 0, itu kan nilainya 1. Karena semua bilangan atau semua huruf variabel yang dipangkatkan dengan 0, itu nilainya 1. Sedangkan di sini itu sebagai pembagi. Dan kita tahu sendiri kalau x-nya ini sebagai pembagi, ini nilainya adalah x min 1. Seperti itu. Karena x min 1 dengan x pangkat 0 itu lebih besar, pangkatnya lebih besar x pangkat 0. Sehingga kita gunakan x pangkat 0 dari yang di sini yang tidak tertuliskan. Seperti itu. Jadi kita bagi dengan x pangkat 0. Nah, ini kalau dibagi dengan x pangkat 0, ini kan tidak bisa karena variabelnya itu lebih besar dari x pangkat 0. Nah, kita bisa ambil kesimpulan apabila pangkatnya lebih besar, itu akan nanti nilainya tuh hangus menjadi 0. Seperti itu. Jadi apabila pangkatnya itu lebih kecil, maka nilainya akan berubah menjadi 0. Sehingga kita dapatkan di sini 9 plus 0 plus 3. Nah, akar 9 itu kita tahu sendiri hasilnya adalah 3. Nah, di sini ada lagi nilai 3. Berarti 3 plus 3 itu kan 6. Nah, 20 per 6 itu bisa disederhanakan dengan dibagi semuanya penyebut dan pembilangnya dengan dibagi dengan nilai 2. Sehingga apabila dibagi dengan nilai 2, kita dapatkan nilainya 10 per 3. Nah, kita sudah mendapatkan jawaban dari soal tersebut. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa jawaban dari soal tersebut berada di opsi A. Seperti itu. Ya, mungkin terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk melihat video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan penjelasan ataupun jawaban yang saya dapatkan. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf juga saya di sini masih belajar, masih dalam proses pembelajaran, jadi mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.